Warung sate itu selalu ramai, padahal dibangun di tanah yang bahkan warga desa enggan lewati. Tanah itu pertama kali kulihat saat matahari hampir tenggelam di ujung desa yang bahkan jarang dilewati motor. Jalannya sempit, berdebu, dan di kiri kanannya hanya ilalang setinggi dada. Bau tanah basah bercampur dedaunan kering terasa aneh, seperti aroma hujan yang tertahan terlalu lama. Aku berhenti di sana bukan karena tertarik, tapi karena lelah. Gerobak sate tua yang kutarik sejak siang seperti ingin roboh, sementara dagangan tak juga laku. Hidup rasanya sama seperti jalan di depanku, buntu dan sepi. Aku tak tahu kenapa pandanganku terus tertuju pada sebidang tanah kosong di sisi jalan. Tidak ada papan larangan, tidak ada pagar, hanya tanah hitam yang rata, seolah pernah dirapikan. Di tengahnya berdiri pohon kamboja tua dengan daun jarang dan batang berlumut. Entah kenapa, tempat itu terasa menunggu. Seperti ada sesuatu yang sejak lama diam di sana, mengamati siapapun yang lewat. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya. Orang-orang desa hanya saling pandang saat kusebut lokasi tanah itu. Beberapa pura-pura sibuk, yang lain menggeleng pelan. Sampai akhirnya seseorang menyuruhku menemui Pak Lurah Samin. Rumahnya besar tapi sunyi. Pak Samin menyeduh teh tanpa menatap wajahku terlalu lama. Saat kusampaikan niat membeli atau menyewa tanah di ujung desa itu, tangannya berhenti bergerak. "Tanah itu mau kamu pakai apa?" tanyanya datar. "Warung sate, Pak. Kecil saja, pinggir jalan." Ia mengangguk pelan, terlalu pelan untuk ukuran orang yang biasanya tegas. Lalu ia menyebut harga yang membuatku hampir tak percaya. Murah, terlalu murah untuk tanah pinggir jalan. "Kenapa semurah ini?" tanyaku, refleks. Pak Samin tersenyum tipis. "Yang penting kamu mau rawat, jangan ditinggal kosong." Ada jeda. Angin masuk dari jendela, membuat tirai bergerak pelan. Lalu ia menambahkan, suaranya lebih rendah. "Satu saja pesanku, jangan menggali terlalu dalam." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tenang, Pak, saya cuma bangun warung, bukan cari harta karun." Ia tidak tertawa, hanya menatap cangkir tehnya sendiri. Hari itu juga aku setuju, entah karena putus asa atau terlalu bernafsu mengejar harapan baru, aku mengabaikan rasa ganjil yang sejak tadi menempel di dada. Tanah itu terasa seperti jawaban dari doa-doa yang selama ini tak pernah terjawab. Proses membangun warung kulakukan sendiri, membersihkan ilalang, meratakan tanah, mendirikan tiang kayu seadanya. Setiap kali cangkul menghantam tanah, suaranya terdengar lebih padat dari yang seharusnya. Bukan seperti tanah biasa, seperti memukul sesuatu yang lama tertimbun. Beberapa kali aku merasa sedang diperhatikan, bukan dari kejauhan, tapi dari bawah kakiku sendiri. Perasaan itu kusingkirkan. Aku butuh tempat ini. Aku butuh hidup kembali berjalan. Sore hari saat warung hampir selesai, seorang perempuan tua berhenti di pinggir jalan. Ia menatap warungku lama sekali, lalu menatapku. "Kamu mau jualan di sini?" tanyanya. "Iya, Bu, sate." Ia mengangguk pelan, lalu berkata lirih. "Dulu juga ramai." Aku berhenti bekerja. "Maksudnya?" Perempuan itu sudah berjalan menjauh, seolah pertanyaanku tak pernah ada. Malam pertama aku duduk sendirian di warung yang belum resmi buka. Lampu bohlam kuning menggantung, menerangi tanah yang kini tertutup semen tipis. Angin membawa bau Kamboja, lebih pekat dari biasanya. Aku menghitung modal, membayangkan pembeli, membayangkan hidup yang perlahan membaik. Tiba-tiba, terlintas di kepalaku satu pikiran aneh. Kenapa tanah ini dibiarkan kosong begitu lama, padahal letaknya strategis? Kenapa Pak Lurah menjualnya tanpa banyak tanya? Kenapa orang-orang desa enggan bicara? Aku menatap lantai warung. Diam. Tidak ada apa-apa. Hanya tanah dan semen. Gumamku. Aku tak tahu saat itu bahwa sejak cangkul pertama menghantam tanah, aku sudah membuka kembali sesuatu yang seharusnya tetap diam. Tanah murah itu bukan kosong. Ia hanya menunggu orang yang cukup putus asa untuk menghuninya. Dan orang itu adalah aku. Sejak hari pertama warung itu dibuka,
Ada sesuatu yang langsung terasa tidak wajar. Bahkan sebelum arang benar-benar membara sempurna, sebelum aroma sate menyebar ke jalan, sudah ada orang berdiri di depan warung. Mereka datang pelan, satu-satu, lalu berhenti seolah sudah tahu harus duduk di mana. Tidak ada yang bertanya harga, tidak ada yang melihat menu. Mereka hanya duduk, menatap panggangan, dan menunggu. Awalnya kupikir itu keberuntungan. Setelah sekian lama hidup seret, mungkin inilah giliran nasib berpihak. Aku mulai membakar sate, menata piring, dan melayani tanpa banyak pikir. Anehnya, tanganku bergerak lebih cepat dari biasanya. Tusuk sate seperti tahu sendiri kapan harus dibalik, kapan harus diangkat. Daging matang merata, tidak ada yang gosong. Pelanggan makan tanpa suara berlebih, tapi piring selalu kembali kosong. Menjelang sore, warung seharusnya mulai sepi. Tapi tidak di sini. Justru semakin malam, semakin banyak yang datang. Motor-motor berhenti tanpa suara mesin yang jelas. Ada yang datang berjalan kaki dari arah kebun. Ada yang muncul dari sisi jalan gelap yang bahkan jarang kulewati. Seorang pria berjaket lusuh duduk paling ujung. Wajahnya pucat, matanya cekung. Saat kuserahkan sepiring sate, ia menatapnya lama, lalu berkata pelan. Rasanya sama seperti terakhir kali. Aku tersenyum kaku. Bapak pernah makan di sini sebelumnya? Ia mengangkat wajahnya. Tatapannya kosong, tapi bibirnya melengkung tipis. Di sini, iya. Jawaban itu aneh, tapi kupaksakan logika. Mungkin maksudnya sate sejenis. Mungkin aku terlalu sensitif. Yang membuatku benar-benar mulai gelisah adalah jumlahnya. Stok daging yang kusiapkan selalu habis. Bahkan pernah suatu malam, aku yakin hanya membawa 10 porsi. Tapi yang terjual terasa lebih dari 20. Anehnya, saat kuhitung uang di laci, jumlahnya pas. Tidak lebih, tidak kurang. Seolah-olah dagangan yang tambahan itu tidak pernah ada dalam hitungan dunia nyata. Aku mulai sering menoleh ke dapur, memastikan tidak ada orang lain. Tapi selalu kosong. Hanya aku, panggangan, dan asap sate yang naik lurus ke atas, tidak terombang-ambing angin seperti seharusnya. Seorang anak kecil datang malam itu. Bajunya bersih, tapi modelnya seperti pakaian lama. Ia duduk di bangku paling dekat dengan pohon Kamboja. "Pesan apa?" tanyaku. "Sama seperti ibu," jawabnya. "Ibumu yang mana?" Anak itu menunjuk bangku kosong di depannya. Aku terdiam. Beberapa detik kemudian, bangku itu terasa penuh. Tidak terlihat apa-apa, tapi kayunya berderit pelan, seperti diduduki seseorang. Aku menyajikan 2 porsi sate. Saat kuletakkan piring kedua, tanganku merinding. Ada rasa dingin yang merambat dari ujung jari, seperti menyentuh permukaan batu basah. Mereka makan. Aku pura-pura sibuk membakar sate lain, meski jantungku berdetak tak beraturan. Setelah selesai, anak itu menatapku lagi. "Buka terus ya, Om. Di sini kami jarang dapat makan." "Siapa kami?" tanyaku tanpa sadar. Anak itu tersenyum. Senyum yang terlalu dewasa untuk wajah sekecil itu. "Yang tinggal di bawah." Malam itu, saat jam sudah lewat setengah malam, warung masih penuh. Aku lelah, tapi tidak bisa menutup. Setiap kali mencoba membereskan bangku, selalu ada saja yang datang. Beberapa pelanggan bahkan duduk tanpa memesan. Mereka hanya diam, menghadap panggangan, dan menikmati panas arang yang menyala. Aku mulai memperhatikan satu hal. Tidak satu pun dari mereka meninggalkan jejak. Lantai tanah di sekitar warung selalu bersih. Tidak ada bekas sandal, tidak ada jejak ban, padahal hujan sempat turun gerimis. Seorang perempuan tua berambut panjang terurai berdiri di depan warung. Aku tidak mendengar langkahnya. Tiba-tiba saja ia sudah ada di sana. "Warung ini hidup lagi," katanya pelan. "Hidup lagi," ulangku. Ia menatap tanah di bawah kakiku. "Dulu sebelum ditutup." "Ditutup kapan, Bu?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia duduk, makan, lalu berdiri lagi. Saat hendak pergi, ia menoleh. "Jangan tutup terlalu cepat. Mereka tidak suka ditinggal lapar." Setelah semua akhirnya benar-benar sepi, aku terduduk di bangku kayu.
Tubuhku pegal, tenggorokan kering, tapi pikiranku lebih lelah dari segalanya. Uang hasil jualan kutumpahkan di atas meja. Banyak, lebih banyak dari yang pernah kudapatkan. Warung ini laris, terlalu laris. Di tengah keheningan, aku mendengar suara pelan dari bawah lantai. Seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi terendam tanah. Bukan suara marah, lebih seperti suara puas dan menunggu. Aku menatap pohon Kamboja yang daunnya bergoyang tanpa angin. Pertama kalinya sejak membangun warung ini, aku merasa bukan aku yang punya tempat ini. Aku hanya membuka pintu, dan sesuatu di bawah sana mulai datang untuk makan. Sejak malam-malam itu, aku mulai lebih teliti. Setiap piring yang keluar ku hitung, setiap tusuk sate ku ingat. Aku tak mau lagi mengandalkan perasaan. Kalau warung ini benar-benar ramai, uangnya harus jelas. Begitu pikirku. Tapi sejak niat itu muncul, keanehan justru makin terasa dekat. Seolah ada yang tidak suka diawasi. Malam itu pelanggan datang seperti biasa, terlalu biasa untuk sesuatu yang seharusnya aneh. Mereka duduk, memesan, makan, lalu bangkit pergi. Masalahnya, beberapa dari mereka pergi begitu saja tanpa menoleh ke arah meja kasir. Awalnya 1, lalu 2, lalu semakin sering. "Pak, bayarnya," ucapku pada seorang pria bertopi hitam yang berdiri dari bangku. Ia menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya sayu seperti baru bangun dari tidur panjang. "Kami sudah bayar," katanya tenang. "Belum, Pak, saya belum terima apa-apa." Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Sudah, dari dulu." Ia lalu melangkah pergi. Aku mengejarnya sampai ke tepi jalan. Tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong. Padahal baru saja ia berjalan lurus ke depan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan yang menjauh. Saat kembali ke warung, bangku tempatnya duduk masih dingin. Bukan dingin malam, dingin seperti batu yang lama tertanam di tanah. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Kejadian itu berulang. Semakin malam, semakin banyak pembeli yang pergi tanpa membayar. Ada yang hanya berdiri setelah piring kosong, ada yang bahkan tidak menunggu aku menoleh. Anehnya, setiap kali kuhitung uang di laci, jumlahnya tetap terasa cukup, tidak pernah kurang. Tapi juga tidak pernah terasa pas dengan apa yang kulayani. Seorang perempuan muda malam itu duduk sendirian. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Ia makan pelan, seolah menikmati setiap tusuk sate dengan hikmat. Setelah selesai, ia berdiri. "Sebentar, Mbak," kataku menahan. Berusaha tetap sopan. "Bayarnya belum." Ia menoleh, matanya merah, tapi bukan seperti orang menangis. Lebih seperti orang yang terlalu lama terjaga. "Kami tidak pakai uang di sini," jawabnya. "Terus, bayarnya pakai apa?" Ia menunjuk ke bawah, ke arah lantai warung. "Tempat." Aku terdiam. Ia sudah berjalan pergi sebelum sempat kutanya lebih jauh. Saat aku melihat ke lantai, ada noda basah membentuk pola tak beraturan. Bau tanah basah naik tiba-tiba menusuk hidung. Sejak itu aku mulai mencatat nama pelanggan di buku kecil. Bukan untuk menagih, tapi untuk menenangkan diri. Setidaknya ada bukti bahwa mereka pernah ada. Tapi setiap kali aku membuka buku itu keesokan paginya, beberapa nama hilang. Tinta memudar sendiri, meninggalkan bekas samar seperti tulisan di pasir basah. Suatu malam, seorang lelaki tua duduk lama tanpa menyentuh satenya. Ia hanya menatap piring, lalu menatapku. "Kamu menghitung dengan cara orang hidup," katanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. "Maksudnya?" "Di sini, yang dihitung bukan uang." Ia mengetuk lantai dengan ujung jarinya. Suaranya terdengar berat, seperti mengetuk peti kayu. "Yang dihitung adalah siapa yang memberi makan." "Aku yang masak, aku yang jual," kataku. Suaraku meninggi tanpa sadar. Lelaki itu tersenyum.
Kamu hanya membakar. Tanah ini yang mengundang. Ia berdiri. Saat melewati panggangan, api arang meredup sendiri, seolah menunduk. Malam-malam berikutnya aku mulai kelelahan. Bukan karena banyaknya pelanggan, tapi karena rasa diawasi. Setiap kali ada yang berdiri pergi, jantungku berdegup, menunggu apakah ia akan membayar atau tidak. Dan hampir selalu mereka tidak membayar. Atau mungkin sudah. Puncaknya terjadi saat seorang pria muda memesan banyak. 15 tusuk. Ia makan cepat, lalu bangkit. "Kamu lupa sesuatu," kataku, hampir memohon. Ia berhenti, menoleh. "Tidak," katanya singkat. "Kamulah yang lupa." "Apa?" Ia mendekat, cukup dekat hingga aku mencium bau tanah lama dari tubuhnya. "Kamu lupa kalau warung ini berdiri di atas siapa?" Lampu warung berkedip. Saat aku memejamkan mata sesaat, pria itu lenyap. Piringnya kosong, tusuk satenya bersih, seolah sudah lama tertimbun. Aku terdiduk. Napasku berat. Uang di laci tetap ada, bahkan bertambah. Tapi malam itu aku sadar satu hal yang membuat dadaku terasa sesak. Bukan para pembeli yang tidak pernah membayar. Akulah yang perlahan mulai membayar sesuatu yang jauh lebih mahal, dengan tetap membuka warung ini setiap malam. Hari itu aku memutuskan menggali sedikit di belakang warung. Bukan karena curiga, tapi karena saluran air sering mampet. Setiap habis hujan, air menggenang di sekitar tungku, membuat arang cepat mati dan bau anyir bercampur asap sate. Aku hanya berniat menggali dangkal, sekadar memberi jalan air agar mengalir ke selokan kecil di samping jalan. Cangkul pertama menghantam tanah dengan suara berat. Tidak seperti tanah gembur yang kutemui saat membangun warung. Lebih padat, lebih keras, seolah ada lapisan lain di bawahnya. Aku menghela napas, mengira tanah liat. Keringat menetes ke mata membuat pandangan buram. Ayunan kedua terasa aneh. Cangkulku seperti membentur sesuatu yang bukan batu. Suaranya tumpul, disusul getaran halus di gagang kayu. Aku berhenti, jongkok, lalu menyingkirkan tanah dengan tangan. Yang pertama terlihat adalah ujung benda putih kekuningan. Panjang, melengkung. Aku mengira kayu, sampai jariku menyentuh permukaannya yang halus dan dingin. Bukan kayu. Aku mundur refleks, jantung berdetak keras. Dengan tangan gemetar, aku menyibak tanah di sekitarnya. Sedikit demi sedikit bentuknya semakin jelas. Sepotong tulang, entah tulang lengan atau kaki. Di dekatnya, serpihan lain menyembul. Terlalu banyak untuk sekadar bangkai hewan. Perutku mual. Tidak mungkin, gumamku. Aku berdiri, hampir jatuh, lalu memandangi tungku sate yang berdiri tepat di atas galian itu. Selama ini aku membakar daging, melayani pelanggan, berdiri di atas sesuatu yang terkubur begitu saja. Aku menutup lubang itu seadanya dan duduk termangu. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih tua, lebih menusuk. Bau yang tidak asing tapi selama ini selalu kutepis sebagai imajinasiku sendiri. Sore itu, Bu Ratih lewat. Ia berhenti begitu melihat wajahku yang pucat. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku ragu, tapi akhirnya menunjuk ke arah belakang warung. "Saya nemu tulang." Wajahnya langsung berubah. Tangannya gemetar saat memegang tiang warung. Ia tidak bertanya tulang apa, seolah sudah tahu. "Di mana?" Suaranya hampir berbisik. Saat kutunjukkan, Bu Ratih menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah," lirihnya. "Masih ada." "Masih ada apa, Bu?" desakku. Ia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Dulu tempat ini kuburan lama. Waktu desa diperluas, katanya sudah dipindah. Tapi, ya beginilah." "Kenapa tidak dibongkar semua?" "Karena tidak semua mau pergi," jawabnya cepat, lalu sadar dengan kata-katanya sendiri. Ia terdiam, lalu menepuk lenganku. "Sudahlah, tutup lagi, jangan digali." Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi Bu Ratih sudah pergi. Langkahnya tergesa, seolah takut tertinggal terlalu lama. Malam itu aku tetap buka warung. Entah kenapa menutupnya terasa lebih menakutkan. Pelanggan datang seperti biasa,
bahkan lebih ramai. Tapi aku mulai memperhatikan sesuatu yang luput sebelumnya. Beberapa dari mereka menatap tungku terlalu lama. Bukan menatap sate, tapi menatap bagian bawahnya. Seorang pria duduk paling dekat dapur. Saat aku menusuk sate, ia berkata pelan, "Di situ hangat." "Iya, apinya lumayan," jawabku asal. Ia menggeleng. "Bukan apinya." Aku berhenti bergerak. Ia melanjutkan makan seolah tidak mengatakan apa-apa. Saat arang mulai menipis, aku menambahkannya. Api menyala lagi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih di bawah tungku. Seperti desahan, seperti banyak napas yang dilepaskan bersamaan. Tanganku kaku, tapi pelanggan tetap makan tenang, seolah suara itu adalah hal biasa. Setelah tengah malam, saat warung mulai lengang, aku membersihkan dapur. Saat menggeser tungku sedikit, kakiku menginjak sesuatu yang keras. Aku menunduk. Sepotong tulang kecil terletak di lantai, bersih, seolah baru dicuci hujan. Aku memungutnya. Ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang pernah menjadi bagian manusia. "Balikin," terdengar suara di belakangku. Aku menoleh cepat. Seorang perempuan tua berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya cekung. "Balikin," ulangnya. Tanganku gemetar. Saya tidak tahu ini milik siapa. Perempuan itu tersenyum sedih. "Di sini, kami tidak punya nama lagi." Ia hilang sebelum aku sempat bergerak. Tulang itu terasa semakin dingin di tanganku. Dengan napas terhatan, aku berjongkok dan menggeser tungku kembali, menyelipkan tulang itu ke celah tanah. Saat tungku kembali ke posisinya, suara lirih itu berhenti. Api menyala stabil. Pelanggan terakhir malam itu berdiri dan berkata sebelum pergi, "Terima kasih sudah mengembalikan." Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri terpaku, menatap tungku sate yang kini tak lagi terasa seperti alat dagang. Ia terasa seperti penutup. Penutup bagi sesuatu yang seharusnya tetap berada di bawah tanah dan tidak pernah disentuh lagi. Sejak menemukan tulang itu, aku mulai melakukan hal yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Mencatat. Bukan soal uang, bukan jumlah tusuk sate, tapi nama. Setiap ada pelanggan memesan, aku menuliskan nama yang mereka sebutkan di buku kecil yang biasa ku pakai mencatat stok. Awalnya hanya untuk menenangkan diri, memastikan mereka nyata, pernah duduk, pernah bicara. Malam pertama, buku itu terisi rapi. Nama-nama sederhana, ada yang umum, ada yang asing. Tulisan tanganku sendiri, jelas, tidak goyah. Saat menutup warung dan pulang ke kamar belakang, aku sempat membuka lagi buku itu. Semua masih ada. Aku menarik nafas lega, seolah baru lolos dari sesuatu yang tak kasat mata. Tapi keesokan malam, sebelum warung buka, aku membuka buku itu lagi. Beberapa nama memudar, bukan terhapus, tapi seperti diserap kertas. Tinggal bekas samar, seperti tulisan yang terkena air lalu dikeringkan paksa. Lupa nutup pulpen, gumamku, meski aku tahu itu tidak masuk akal. Malam itu aku lebih waspada. Seorang pria duduk dan menyebutkan namanya dengan suara pelan. Aku menulis sambil menatap tanganku sendiri, memastikan tintanya benar-benar menempel. "Masnya rajin sekarang?" katanya. "Biar nggak salah hitung," jawabku singkat. Ia tersenyum. "Kalau salah tulis bisa berabe." Aku berhenti menulis. Maksudnya? Ia menatap buku itu. Nama itu berat. Tidak semua mau diingat. Ia makan lalu pergi tanpa menoleh. Saat kubuka lagi halaman tempat namanya kutulis, baris itu kosong, seolah tak pernah ada. Sejak saat itu, setiap malam aku mencatat dengan perasaan tertekan. Beberapa pelanggan menyebutkan nama dengan jelas, beberapa lainnya diam saja saat kutanya. "Namanya siapa?" tanyaku pada seorang perempuan paruh baya. Ia menatapku lama. "Sudah lama tidak dipanggil," katanya akhirnya. "Apa?" "Namaku," jawabnya pelan. Aku tetap menulis sesuatu, asal huruf-huruf itu terasa salah sejak awal. Dan benar saja, sebelum halaman itu penuh, tulisan itu berubah. Bukan hilang, tapi bergeser. Hurufnya seperti bukan lagi tulisanku. Lebih rapi, lebih tua.
Suatu malam, aku menemukan halaman terakhir buku itu terisi sendiri. Puluhan nama tertulis rapi, sejajar, tanpa coretan. Di samping beberapa nama ada tanda silang kecil. Saat ku baca satu persatu, tengkukku merinding. Beberapa nama itu pernah kudengar disebut orang desa. Nama orang hilang, orang meninggal, orang yang katanya sudah lama tidak ada. Di bagian paling bawah, ada satu kolom kosong. Aku menutup buku itu cepat-cepat. Kamu sudah lihat, suara seseorang terdengar dari bangku depan. Seorang lelaki tua duduk sendirian. Ia tidak memesan, tidak makan, hanya menatapku. Itu buku pesanan, kataku defensif. Ia mengangguk. Dulu juga begitu. Yang jaga warung mencatat siapa saja yang datang. Warung apa? Tanyaku, suara tercekak. Warung yang sama, hanya namanya yang berbeda. Aku membuka buku itu lagi tanpa sadar. Kolom kosong di bawah tadi kini terisi. Bukan nama lengkap, hanya satu kata. Namaku. Tanganku gemetar hebat. Ini bukan tulisanku. Lelaki itu tersenyum tipis. Kalau tanah sudah mengenalmu, dia akan mencatat sendiri. Aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci, lalu menguncinya. Malam itu aku tidak lagi mencatat. Aku melayani seperti biasa. Pura-pura tak tahu, pura-pura buta. Tapi setiap pelanggan yang duduk menatapku dengan cara yang sama, seolah menunggu aku melakukan satu kesalahan kecil saja. Saat warung sepi, aku membuka laci. Buku itu masih ada, tapi halaman-halamannya bertambah. Lebih tebal, lebih berat. Seperti bukan buku tulis lagi, tapi arsip. Nama-nama terus bertambah. Beberapa dicolet, beberapa diberi tanda. Dan namaku tetap di sana. Tidak memudar, tidak bisa dihapus. Dari kejauhan, suara dari bawah tanah terdengar lebih jelas malam itu. Bukan lagi seperti bisikan, lebih seperti orang-orang yang sedang menghitung. Aku menutup laci dan bersandar lemas di kursi. Kini aku paham. Buku itu bukan milikku. Aku hanya diberi izin memegangnya sementara. Warung ini bukan sekedar tempat makan. Ia adalah tempat pendataan. Dan setiap malam aku buka, satu nama selalu menunggu giliran untuk benar-benar tercatat. Sejak buku itu muncul dengan halaman yang terus bertambah, aku mulai jarang tertidur lelap. Tubuh memang rebah, mata terpejam, tapi pikiranku seperti ditahan di antara bangun dan tidur. Warung selalu terasa hidup, bahkan saat aku yakin sudah menutupnya. Bau arang, daging terbakar, dan tanah basah bercampur jadi satu, mengendap di dada. Malam itu aku tertidur di bangku panjang, punggung menghadap dapur. Entah jam berapa, aku merasa ada yang bergerak. Bukan suara langkah, tapi perubahan udara. Seperti ada seseorang berdiri terlalu dekat. Saat ku buka mata, warung itu terang. Bukan terang lampu bohlam, tapi terang yang lembut, kekuningan, seperti cahaya sore yang tak pernah habis. Bangku-bangku terisi, panggangan menyala, sate berderet rapi di atas bara. Dan aku tidak berdiri di sana. Ada seseorang di tempatku. Sosok itu membelakangiku. Tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan baju lusuh berwarna coklat tanah. Kainnya kotor, seperti lama terseret lumpur. Ia membalik sate dengan gerakan pelan, teratur, seolah sudah melakukan itu selama puluhan tahun. Aku ingin berdiri, tapi kakiku berat, lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanya mengamati. Seorang pelanggan duduk di bangku depan. Ia menunduk hormat ke arah sosok itu. "Terima kasih," katanya. Sosok itu mengangguk, tidak bicara. Ada yang aneh dengan caranya berdiri. Kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Bagian bawah tubuhnya seperti menyatu dengan bayangan yang menempel di lantai. Aku mencoba bersuara. "Hei." Suaraku hilang di tenggorokan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan asing. Keriputnya dalam, matanya cekung, tapi tatapannya tenang. Wajah orang yang sudah lama berhenti berharap, tapi masih setia menunggu. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu capek." Aku mengangguk tanpa sadar. "Tidur saja," lanjutnya. "Malam ini
biar aku yang jaga. Aku ingin bertanya siapa dia, sejak kapan ia ada di sini, kenapa pelanggan memperlakukannya seperti pemilik warung. Tapi sebelum satu pun pertanyaan keluar, mataku terasa berat kembali. Saat aku terbangun, aku masih di bangku yang sama. Warung gelap, lampu bohlam menyala redup seperti biasa. Tidak ada pelanggan, tidak ada sate di panggangan. Tapi tubuhku terasa ringan, seperti baru bangun dari tidur panjang tanpa mimpi. Aku berdiri dan memeriksa laci. Uang hasil jualan ada, lebih banyak dari malam sebelumnya. Panggangan bersih, tusuk sate tertata rapi, padahal aku yakin belum menyiapkannya. Sejak malam itu, kejadian serupa terus berulang. Setiap kali aku tertidur di warung, entah sengaja atau tidak, aku selalu melihatnya. Sosok penjaga itu, kadang hanya dari jauh, kadang berdiri tepat di sampingku. Pelanggan tetap datang, tetap makan, tetap pergi dengan tenang. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara. "Kamu siapa?" Ia tidak langsung menjawab, tetap membalik sate, memperhatikan bara. "Yang ditinggal," katanya akhirnya. "Ditinggal siapa?" "Yang hidup," jawabnya singkat. Aku menelan ludah. "Kenapa jaga warung ini?" Ia menatap pohon Kamboja di luar. "Dulu, ini tempat kami berkumpul, lalu ditutup, lalu dilupakan. Dan sekarang," ia menoleh ke arahku. "Sekarang dibuka lagi." Ada nada lega di suaranya, tapi juga peringatan. Suatu malam, aku mencoba menutup warung lebih awal. Baru setengah bangku kubereskan, rasa kantuk berat menyerang tiba-tiba. Pandanganku gelap sesaat. Saat aku sadar, sosok itu sudah berdiri di depan panggangan. "Belum," katanya pelan. "Apa yang belum?" tanyaku gemetar. "Belum waktunya tutup." Aku mundur selangkah. "Ini warungku." Ia menyenyum tipis. "Kamu yang pakai, bukan yang punya." Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang ingin kuakui. Sejak itu, aku berhenti melawan. Jika rasa kantuk datang, aku membiarkannya. Jika ia muncul, aku menyingkir. Anehnya, pelanggan tidak pernah memanggilku saat ia ada. Mereka hanya berbicara padanya, menunduk sopan, seolah aku tidak terlihat. Suatu malam, saat aku benar-benar lelah, aku berkata pelan, "Apa aku boleh pulang saja?" Ia menatapku lama, tatapan yang sama seperti pertama kali kulihat. "Boleh," katanya. Dadaku lega. "Tapi," tanyaku, tahu pasti akan ada kelanjutannya. "Tapi warung ini tetap buka." Aku terdiam. "Kalau kamu tidak jaga, kami yang jaga." Sejak malam itu, aku mengerti. Jika aku pergi, warung ini tidak akan tutup. Ia hanya akan sepenuhnya berpindah tangan. Dan setiap kali aku tertidur di bangku warung, aku tahu, aku bukan sedang bermimpi. Aku hanya sedang berbagi jaga dengan sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu giliran kembali ke atas tanah. Pagi itu, aku benar-benar berniat pergi. Bukan menutup lebih awal, bukan tidur lalu berharap semua selesai sendiri. Aku ingin memindahkan warung ini, menjauh dari tanah yang setiap malam menahanku tetap terjaga. Aku bilang pada diri sendiri, apapun risikonya, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku mulai dari hal paling ringan, melepas papan nama yang tergantung di depan warung. Baru satu paku tercabut, aroma busuk langsung menyeruak. Bukan bau daging basi, tapi bau tanah lama yang tercampur sesuatu yang pernah membusuk terlalu lama. Kepalaku pening, tapi kupaksa lanjut. Saat papan nama itu akhirnya terlepas, terdengar suara retakan pelan dari bawah tanah. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat telingaku menangkapnya. Seperti tulang tua yang digeser. "Kebetulan ya," gumamku, meski tanganku sudah gemetar. Aku lanjut membongkar bangku. Saat bangku pertamaku angkat, kakiku terasa berat, seperti menginjak lumpur padahal tanah kering. Saat kupaksa melangkah, rasa dingin merambat dari telapak kaki ke betis. "Jangan!" Suaranya pelan, tepat di belakangku. Aku menoleh cepat. Sosok penjaga itu berdiri di sana. Wajahnya lebih jelas dari biasanya. Keriputnya dalam, matanya sayu tapi sorotnya tegas. "Aku cuma mau pindah," kataku.
Aku nggak nutup, cuma pindah. Ia menggeleng. Tempatnya di sini. Ini hidupku, balasku, suara meninggi. Aku yang bangun, aku yang jualan. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Kami bangun di atas kami, katanya, bukan di tanah kosong. Aku mundur, punggungku menyentuh tiang warung, nafasku berat. Kalau aku tetap pergi, ia menatapku lama, terlalu lama. Yang pergi bukan cuma kamu. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu. Aku tetap mencoba, mengangkat etalase kecil, menurunkan lampu, menumpuk peralatan. Setiap benda yang kuangkat terasa lebih berat dari seharusnya, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Menjelang sore, pelanggan mulai datang, padahal warung belum kubuka. Mereka duduk sendiri, menunggu. Beberapa menatapku dengan wajah tidak senang. Seorang pria berwajah pucat berdiri dan berkata, "Kenapa ditutup?" "Bukan ditutup," jawabku cepat. "Dipindah." Ia tersenyum tipis. "Di sini tidak ada pindah." Saat aku mengangkat tungku untuk terakhir kalinya, rasa sakit menjalar di dadaku. Bukan nyeri biasa, lebih seperti dada diremas dari dalam. Penglihatanku berkunang-kunang. Aku terjatuh berlutut. Tanah di bawah tungku terasa hangat, terlalu hangat. Dari bawah terdengar suara ramai, bukan marah, bukan menangis, lebih seperti bisik-bisik banyak orang yang tiba-tiba terbangun bersamaan. Sosok penjaga itu berdiri di sampingku. "Kami lapar," katanya pelan. "Kalau kamu pergi, siapa yang beri makan?" "Aku bukan tanggung jawab kalian," kataku lirih, hampir tak bersuara. Ia menatapku dengan wajah yang kini terlihat lelah. "Kami juga tidak minta dikubur tanpa nama." Aku terdiam. Semua potongan cerita tiba-tiba menyatu. Tulang-tulang itu, buku nama, pelanggan yang tak pernah membayar. Warung ini bukan sekedar tempat jualan. Ia adalah pengganti. Pengganti doa, pengganti ziarah, pengganti ingatan. Sore itu aku tidak jadi pergi. Aku memasang kembali papan nama, menyusun bangku seperti semula, menyalakan lampu. Saat api tungku menyala, suara dari bawah tanah mereda, kembali menjadi bisikan tenang. Sosok penjaga itu menatapku. "Terima kasih." Aku tidak menjawab. Sejak hari itu, setiap kali terpikir untuk memindahkan warung, dadaku langsung terasa sesak, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menarikku kembali ke titik yang sama. Aku akhirnya mengerti satu hal yang membuat langkahku selalu tertahan. Warung ini tidak bisa dipindahkan. Bukan karena bangunannya, tapi karena ia berdiri tepat di atas sesuatu yang tidak mau ditinggalkan untuk kedua kalinya. Aku mulai mencari jawaban bukan lagi untuk pergi, tapi untuk bertahan. Jika warung ini memang tak bisa dipindahkan, setidaknya aku ingin tahu sampai kapan aku harus terikat di sini. Orang-orang desa sudah lama berhenti bertanya kenapa aku jarang terlihat di luar warung. Mereka hanya tahu satu hal, warung sate di ujung desa itu tak pernah benar-benar tutup. Nama Mbah Karim pertama kali kudengar dari Bu Ratih. Ia menyebutnya dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Kalau mau selamat, temui dia," katanya. "Tapi jangan minta diputus, minta dipahami." Rumah Mbah Karim berada di pinggir desa lama, lebih dekat ke kebun dan tanah kosong. Orangnya kecil, punggungnya membungkuk, tapi matanya tajam dan tenang. Ia mempersilahkanku duduk tanpa bertanya apa-apa, seolah sudah tahu untuk apa aku datang. "Kamu berdagang di tanah yang lapar," katanya akhirnya. Aku mengangguk. "Saya nggak pernah berniat." "Tidak perlu niat," jawabnya. "Cukup hadir di tempat yang salah, lama-lama dianggap setuju." Aku menunduk. Kalimat itu terasa terlalu tepat. Ia mengambil segenggam tanah dari dalam kantong kain, lalu meletakkannya di atas meja. "Ini tanahmu," tanyanya. "Tanah warung?"
Ia menggeleng. Tanah tidak pernah dimiliki, ia hanya dipinjam. Ia menjelaskan tanpa berputar-putar. Tanah tempat warungku berdiri adalah makam lama, bukan 1-2 tapi banyak. Orang-orang yang dikubur tergesa, tanpa tanda, tanpa doa yang cukup. Saat warung berdiri dan api dinyalakan setiap malam, tempat itu hidup kembali. Bukan hidup seperti manusia, tapi hidup sebagai tempat berkumpul. Kamu memberi mereka waktu, kata Mbah Karim. Api, bau makanan, orang datang. Itu sudah cukup bagi mereka. Apa saya terikat? Tanyaku pelan. Ia menatapku lama. Kamu sudah lama mengikatkan diri. Tanpa kata, tanpa akad. Aku menelan ludah. Bisa dihentikan? Bisa, jawabnya. Tapi ada syarat. Dadaku menegang. Jangan menutup warung di malam Jumat. Dan jangan mengusir siapapun yang datang. Biarkan mereka makan. Jangan hitung sebagai rugi. Kalau melanggar, ia terdiam sejenak. Yang makan bukan lagi mereka. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Sebelum aku pergi, Mbah Karim berkata satu hal yang membuat langkahku berhenti di ambang pintu. Dan satu lagi, jangan pernah menyebut diri kamu pemilik warung. Kenapa? Karena kalau kamu mengaku memiliki, katanya pelan, mereka akan menganggap kamu milik mereka. Malam Jumat pertama setelah itu terasa berbeda. Sejak sore udara di sekitar warung lebih berat. Pelanggan datang lebih awal, lebih banyak, tapi tidak ribut, tidak lapar dengan cara manusia. Aku tidak menghitung, tidak mencatat. Aku hanya membakar sate dan menyajikan. Jika ada yang pergi tanpa bayar, aku diam. Jika ada yang duduk lama tanpa makan, aku biarkan. Menjelang tengah malam, sosok penjaga itu muncul. Berdiri di samping panggangan, menatap api. Ini akadnya, tanyaku pelan. Ia tidak menoleh. Yang diucap itu janji. Yang dijalani itu akad. Aku mengangguk. Dadaku terasa sesak. Tapi juga ringan. Saat pelanggan terakhir malam itu pergi, tanah di bawah warung terasa dingin. Bukan dingin menekan, tapi dingin seperti tanah setelah hujan pertama. Seolah sesuatu telah diterima. Aku duduk sendirian, menatap bara yang mulai redup. Tidak ada suara bisik ramai dari bawah. Tidak ada tekanan di dada. Aku tahu aku belum bebas. Tapi aku juga tahu satu hal yang tak bisa lagi kuhindari. Sejak malam itu, tanpa kata, tanpa saksi, aku dan tanah ini sudah terikat dalam akad yang tak pernah diucapkan. Dan tak mungkin ditarik kembali. Sejak akad itu terjadi, aku berhenti menghitung hari. Waktu di sekitar warung berjalan aneh. Siang terasa singkat, malam terasa panjang, dan malam Jumat seperti tidak pernah benar-benar berlalu. Aku tetap membuka warung seperti biasa, tapi kini tanpa rencana akhir. Tidak ada lagi niat untuk pergi, tidak juga keinginan untuk menetap sepenuhnya. Aku hanya menjalani. Warung ini memang tidak pernah tutup. Jika aku menurunkan terpal, akan ada orang yang menaikkannya kembali. Jika lampu kupadamkan, aku akan menemukannya menyala lagi saat berbalik badan. Awalnya kupikir itu perasaanku. Sampai suatu pagi aku bangun di kamar belakang dan mendapati warung sudah buka. Panggangan menyala, bangku terisi, dan aku belum keluar. Pelanggan datang tanpa jam. Ada yang pagi buta, ada yang tengah malam, ada yang datang saat azan subuh hampir terdengar. Mereka makan tenang, tak lagi terburu-buru seperti dulu. Beberapa menatapku dengan wajah yang lebih jelas, tidak lagi pucat, tidak lagi kosong. Seorang pria tua berkata sambil mengunyah pelan, "Sekarang rasanya pas." Aku hanya mengangguk. Sosok penjaga itu masih ada. Kadang muncul, kadang tidak. Tapi setiap kali aku terlalu lelah, aku tahu aku bisa duduk dan memejamkan mata.
warung akan tetap berjalan, api akan tetap menyala, dan aku tidak perlu takut terbangun dengan warung kosong. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya, "Sampai kapan begini?" Ia menatap pohon Kamboja yang kini berbunga lebih lebat dari sebelumnya, sampai semua yang diingat bisa tenang. Kalau sudah, ia menoleh ke arahku, tatapannya lembut. "Mungkin kamu yang mulai dilupakan." Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, lebih seperti peringatan yang penuh belas kasihan. Beberapa bulan berlalu, atau mungkin tahun, aku tak lagi yakin. Orang-orang desa mulai menganggap warung ini hal biasa. Mereka tidak heran melihatnya buka tengah malam. Tidak juga heran jika melihatku jarang keluar dari area warung. Yang aneh justru sebaliknya. Jika suatu hari aku tidak terlihat, warung tetap ramai. Bu Ratih pernah datang membawa kabar. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Nama kamu sudah jarang disebut orang." Aku tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu." Ia menatapku lama. "Kamu kelihatan beda." Aku tidak bertanya beda bagaimana. Suatu malam, seorang pemuda berhenti di depan warung. Ia menatap sekeliling, lalu bertanya, "Bang, ini warung siapa?" Sebelum aku sempat menjawab, seorang pelanggan lain menyela, "Warung ini sudah ada dari dulu. Yang jaga siapa?" Pelanggan itu menatap panggangan. "Yang betah." Aku berdiri di belakang mereka, tidak ikut bicara. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak perlu menjelaskan keberadaanku sendiri. Di laci, buku nama itu masih ada. Tebalnya tidak bertambah lagi, tidak juga berkurang. Namaku masih tertulis di halaman terakhir, tapi warnanya mulai pudar. Bukan terhapus, hanya menjauh. Malam Jumat terakhir yang kuingat, aku duduk sendirian. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara dari bawah tanah. Api menyala tenang. "Aku boleh istirahat?" tanyaku pelan. Sosok penjaga itu muncul, berdiri di sampingku. "Kamu sudah lama istirahat," katanya. Aku tersenyum kecil. Saat aku menutup mata sejenak, aroma sate masih tercium. Hangat, menenangkan. Tidak ada rasa takut. Pagi itu, seorang pengendara berhenti di ujung desa. Ia melihat warung sate berdiri sendiri, terbuka, tanpa penjaga terlihat. Ia duduk, menunggu. Dari balik asap panggangan, seseorang membalik sate dengan gerakan pelan, teratur. Jika ditanya siapa pemilik warung itu, orang-orang desa hanya akan menjawab satu hal. Warung itu tidak pernah tutup, karena yang menjaganya sudah satu tanah dengan tempat ia berdiri.